أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم بابا من العلم يعمل أو لم يعمل به كان أفضل من أن يصلي 1000 ركعة تطوعا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100 ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000 ومن صلى علي 1000 لم تمسه النار. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah taklim Masjid Al-Munawwarah yang sama senantiasa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur yang tak terhingga kembali seksama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sekaligus mencurahkan nikmat-nikmatnya, tidak lain terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, kita kembali duduk bersimpuh di tengah masjid yang mulia dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Oleh karena itu, mudah-mudahan niat dan langkah kita yang mulia serta seluruh amal ibadah kita senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga terlimpah dan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Qala hadzal mu'alliful kitab rahimahullah nafa'ana wa bi'ulumihi wa 'amadana min daraini amin ya rabbal alamin. Ruya 'anil nabi alaihi salatu wassalam, dan riwayatakan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala satuhni Nabi qala ikwis ngandika ya Nabi atani wis teka ing isun Jibrailu sapa malaikat Jibril wa Israfil lan malaikat Israfil wa Ijrailu lan malaikat Ijrail wa Mikailu lan malaikat Mikail alaihimus salatu wassalam. Faqala Jibrailu, maka ngucap sapa malaikat Jibril, ya Rasulullah, he Rasulullah, man shalla sing sapa kang maca sholawat ya si wong alaika ing atase sira asra marratin ing 10 balen ana utawi isun akhidun iku nuntun isun biadihi kalawan tangane si wong
wa'mur lan ngaliwataken isun ing si wong ala sirati ing atase dadalan siratal mustaqim. Wa qala Mikail lan ngucap sapa malaikat Mikail ana utawi isun asqihi iku minuman isun ing si wong min haudika saking telaga Gusti. Wa qala Israfil lan ngucap sapa malaikat Israfil ana utawi isun asjudu iku sujud isun lillahi ta'ala kadue Allah ta'ala ma arfa'u orang ngangkat isun roksi ing endas isun hatta yaghfirallahu sehingga ngampura sapa Allah lahu kadue si wong. Wa qala Ijrailu lan ngucap sapa malaikat Ijrail ana utawi isun akbidu iku mundut isun ruhahu ing rohe si wong kama qobatu kaya barang kang mundut isun arwahal ambiyai ing pirang-pirang rohe para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ngerti orang? Ngerti Ustaz. Ngerti Ustaz. Itu bahasa santrinya. Bahasa kita kalau dibahasa Jawa kan kayaknya bedok ya. Nah, kenapa? Nah, kalau santri salafi itu harus mampu menerjemahkan terlebih dahulu dengan bahasa Jawi. Wani Songo Jawi, ya Syarif Hidayatullah Cirebon Jawi bahasanya, Sultan Hasanuddin Jawa bahasanya, Syekh Nawawi Al-Bantani Tahanara mengarang kitab Jawa bahasanya. Saya belajar karena Syekh guru saya dari mulai Tangerang sampai ke daerah Wetan itu Jawa bahasanya. Makanya saya santrinya itu bahasa Jawa. Hadirin yang sama berbahagia, yang artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau kedatangan beberapa tamu dari golongan malaikat. Saya ulangi, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan beberapa tamu dari golongan malaikat. Nabi mah tamunya malaikat. Satu malaikat Jibril, kedua malaikat Mikail, ketiga malaikat Israfil, keempat malaikat Ijrail. Keempat malaikat itu datang dan bertamu terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tamunya alhamdulillah malaikat bukan. Yang pertama mengangkat bicara adalah malaikat Jibril. Kata beliau malaikat Jibril, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, man shalla, siapa orang yang bersolawat terhadapmu ya Rasul,
asra marratin 10 kali. Berapa kali? Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Dikit 10 kali. Kata Jibril, siapa orang yang bersolawat 10 kali terhadapmu ya Rasul, aku berjanji di hadapanmu ya Rasul akan menuntun tangan orang itu dan melintasi jembatan Shiratal Mustaqim yang jarak jauhnya 3000 tahun, di bawahnya naru jahannam, api neraka jahannam. Aku akan lewatkan orang itu dan aku akan antarkan menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya bersolawat 10 kali. Tangan kita akan dipegang oleh Jibril dan dilewatkan ke jembatan Sirat, dihantarkan ke pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, itu janjinya malaikat malaikat Jibril di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa qala Mikail. Kemudian kata malaikat Mikail, ana asqihi min haudika. Kata malaikat Mikail, ya Rasulullah, siapa orang yang bersolawat terhadapmu, aku berjanji di hadapanmu ya Rasul, aku akan ambilkan sebuah cangkir, sebuah gelas dari emas, aku akan berikan minum dari minuman surga orang yang bersolawat terhadapmu. Itu janjinya malaikat Mikail di hadapan Rasul bagi orang yang bersolawat terhadap Nabi. Berapa itu? Wa qala Israfil. Malaikat Israfil berjanji, ya Rasulullah, ana asjudu Illahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu ta'ala li dzambihi. Yang artinya, ya Rasulullah, aku berjanji akan sujud terhadap Allah selama-lamanya, dan aku tidak akan pernah mengangkat kepalaku kecuali Allah menghapus dan mengampuni dosa orang yang bersalawat terhadapmu ya Rasul. Itu janjinya malaikat is Jibril, Mikail is. Kata Israfil begitu, aku akan sujud selama-lamanya kepada Allah, tidak pernah aku angkat dasku kecuali Allah mengampuni dosa dan kesalahan orang yang bersolawat terhadap. Masya Allah. Jadi yang pertama akan melintasi jembatan Sirat, yang kedua akan diberikan minuman surga. Minuman surga sama nggak dengan minuman dunia? Ya. Kalau nikmat surga itu kan 99. Ya, jadi kalau kita minum bukan cuma di batas tenggorokan, tetapi terus langsung dicerna oleh isi perut sampai terasa ke dalam perut. Kalau nikmat dunia itu terbatas. Kita makan sate, makan buah durian yang enak, lezat, batas tenggorokan, benar? Lewat tenggorokan masih terasa nggak? Nggak terasa, jadi hampas kan itu nama. Hampas naon eta?
ampas WC. Benar? Tetapi makanya saya ulang-ulangi dalam ayat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu lamun ngitung sira kabeh ing nikmat Allah la, kata Allah la itulah huruf nafi, ora ana sing iso ngitung ing nikmat Allah. Allah mencurahkan nikmat satu ke alam dunia, tapi ditantang oleh Allah, wa in ta'uddu lamun menghitung, menjumlahkan nikmat yang Allah turunkan ke alam dunia, kata Allah la, tidak akan pernah ada yang mampu makhluk manusia menghitung nikmat itu satu, apalagi yang 90. Untuk kita orang yang ahli zikir, orang yang ahli amalan, orang yang ahli tahlil, orang yang ahli baca Quran, orang yang ahli sholat, orang yang ahli berjamaah duduk di majelis taklim, insya yang 99. Istrinya enggak satu, kamarnya 40. Satu gedung itu setiap kamar ada istrinya, berarti 40 kamar 40 enak. Banyak kan tuh istri kita 40. Masya Allah, itulah nikmat yang 99. Masya Allah, luar biasa. Di sana itu nggak ada amalan lagi, nggak ada sholat lagi, nggak ada ngaji seperti, nggak ada. Jadi hasil karya ibadah kita saat ini kita akan petik hasilnya, akan nikmati hasilnya kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu amalan kita, amin. Sekarang kita dulu di majlis yang mulia ini ngaji nguping ya, tapi insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Diberikan istri-istri kita yang cantik dan jelita, kemudian tidak satu tapi insya Allah 40. Mau istri 40? Mau nggak kira-kira? Kompanin nggak itu? Nggak perlu nyari nafkah di surga mah. Masya Allah, pokoknya tinggal, kalau bahasa Sunda hardolin, tapi nggak ada modalnya. Daftar modal nggak ada di sana mana. Tempat modal itu kagak ada. Ya Masya Allah, itulah makanya wali Allah, orang-orang yang ma'arif sudah tidak hirau lagi dengan gemerlapnya dunia. Enggak. Kenapa? Kelihatannya surga, kelihatannya akhirat gitu. Jadi nggak cinta lagi sama dunia. Kalau kita cinta, benar, insya Allah cinta dunia, cinta, benar nggak? Cinta dunia, cinta. Kalau dunia doang, akhirat kagak, nanti nggak sholat lagi, nauzubillah nih. Usaha kaya kagak, ya. Peras keringat banting gula. Yuk kita kembali, tinggal satu lagi. Malaikat siapa? Malaikat Israil. Kata malaikat Israil, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, ana aqbidu ruhahu kama qabada arwahal anbiya'i wal mursalin. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Allah, aku berjanji di hadapanmu ya Rasul, aku akan mencabut rohnya orang yang bersolawat,
nyawanya orang yang bersolawat seperti aku mengambil ruhnya para nabi dan para rasul. Masya Allah. Itulah keutamaan salawat dan itulah kemuliaan junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ya, saya ulangi, yang pertama malaikat Jibril akan nuntun lewat jembatan dihantarkan ke pintu. Mikail akan memberikan minum orang yang bersalawat dari minuman surga. Israfil akan sujud dan orang yang bersalawat akan dihapus dosanya oleh Allah. Yang keempat, Israfil akan mengambil roh orang yang bersalawat seperti mengambil roh para nabi dan para rasul. Nikmat, Masya Allah. Itulah kemuliaan Nabi kita Muhammad dan itulah keutamaan bersalawat terhadap Nabi. Satu, makanya di dalam Al-Quran apal semuanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, inna huruf taukid, huruf nasab. Innallaha bacanya, jangan innallahu, salah itu. Innallaha, inna huruf nasab. Tanya Santi, huruf nasab berapa? Lupa lagi. Wa hurufin nasbi asaratun. Huruf nasab itu ada 10, wayaan, walan gitu ya. Dalam kitab Jurumiyah. Jadi termasuk inna itu huruf taukid, huruf nasab. Jadi bacanya innallaha, sesungguhnya Allah, sanyanya ari Allah eta cik kurang dituma. Cik kurang mana eta? Ari Allah eta yusan wa malaikatahu, sareng jumlah malaikat sadayana, sallu ala nabi, nyaeta maos salawat terhadap. Ngerti orang? Ngerti ente? Ngerti orang Sunda. Satuhune Allah lan malaikat Allah yusalluna iku podo maca sholawat kabeh alaihi ing atasna. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya bergumuruh sholawat terhadap Allah saja yang menciptakan Nabi Muhammad sallu alaihi bersolawat terhadap Nabi. Semua malaikat yang ada di bumi, yang ada di seluruh langit bersolawat terhadap Nabi. Masya Allah. Itulah mulianya Nabi kita Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, baru ngajak tuh Allah. Makanya ada nida, ada munada. Ada yang ngajak, ada yang diajak. Ada yang menyeru, ada yang diseru. Ada yang menghimbau, ada yang bahasa apa ya? Pokoknya bau-bau. Ya, artinya ada yang mengajak otomatis, ada yang, siapa yang mengajak? Allah. Yang diajak orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian alaihi kepada Nabi. Subhanallah. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita orang yang beriman diinstruksikan oleh Allah agar bersolawat terhadap Nabi. Kita ahli salawat, alhamdulillah. Salat tanpa salawat tidak sah salatnya. Saya ulangi,
sholat tidak ada kata sholawatnya, tidak ada lapan sholawatnya, tidak sah sholatnya. Ayo kita kaji. Sholat itu kan ada 3 rukun. Pertama rukun qauli, yang kedua rukun qalbi, yang ketiga rukun fi'li. Rukun qauli termasuk at-tahiyat akhir. Itu termasuk rukun dari mana? At-tahiyatul mubarakatus thayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabi. Sudah uluk salam itu sama Nabi, Masya Allah ya. Assalamu alaina wa ala lahis ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadar rasul. Allahumma salli ala sayyidina. Salawat bukan itu? Salawat kan? Kalau tidak ada Allahumma salli ala Muhammad, tidak sah sholatnya. Berarti kalau sholat tidak ada salawatnya, tidak sah sholatnya. Berarti salawat itu ada yang wajib, ada yang wajib, ada yang sunnah. Masya Allah, luar biasa ya. Lalu siapa pada saat ini yang bersalawat terhadap Nabi? Dengerin. Ketika Allah faradtu alaika wa ala ummati khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Muhammad, aku wajibkan dan aku fardukan salat untukmu dan untuk seluruh umatmu dalam sehari semalam 50 berapa? Waduh, mencret bisa udah. Namun diwajibkan ke Allah 50 waktu, 5 menit sholat, 5 menit sholat, 5 menit, jamnya 24 jam, sholatnya 50. Banyak sholat, banyak jam, banyak sholat, gak bisa kerja, benar? Masya Allah. Makanya ketika Nabi bertemu lagi dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, Muhammad, mencret umatku Muhammad, jangan kau terima Muhammad, jangan gitu. Ilallah, kembali menghadap Allah, mohon keringanan seringan-ringannya Muhammad, jangan kau terima 50 itu. Jangan pun umatmu yang cilik-cilik wonge, benar, lemah-lemah fisike, bau-bau keteke, waduh, nggak bakalan kuat umatku saya yang tinggi gede, tidak kuat Muhammad. Sudah kembali menghadap Allah. Balik lagi Nabi kepada Allah, kurangin 5 jadi berapa? Wuduh. Muhammad mau kuat, gerak balik lagi, balik dari Muhammad, Nabi Muhammad, kurangin 5 jadi berapa? Mau kuat Muhammad, gerak balik lagi Nabi Muhammad, kurangin 5 jadi berapa? Mau kuat Muhammad, balik dari. Oh Masya Allah, capek itu Nabi Muhammad ya. Terus balik lagi sampai 9 kali balik dari Nabi Musa menghadap Allah. 9 kali 5 45, sisanya tinggal 5. Kata Nabi Musa, mendingan balik dewe lah, ulah 5 ulah 2 by 2 dohor jam subuh. Waduh. Lalu apa kata Nabi? Ana istahyi ila Rabb, aku malu kepada Allah. Sudahlah yang 5 aku terima. Makanya alhamdulillah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat bagi kita orang yang beriman ada waktu-waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur di perjalanan, isya asar kecapean, maghrib kelelahan, isya ketiduran, subuh ketiduran. Hebat itu, nggak ada yang sholat tuh.
5 ya. Tetapi Allah janji Muhammad, satu waktu akan aku lipat gandakan 10 waktu. Berarti 5 waktu tetap Allah akan balas pahalanya 50. Inilah ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk kita 5 dibalas 50 oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi nggak dikurangi tuh pahalanya. Kerjanya 5, balasannya 5. Subhanallah. Itulah murahnya Allah terhadap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali salawat ya. Maka Nabi Adam ketika di surga hendak diadakan pernikahan oleh Allah dengan sang istri, calon istri tercintanya. Siapa istrinya? Siapa calon istrinya? Ibunda Hawa. Maharnya, mas kawinnya, simbol pernikahan, itulah mas kawin. Apa mas kawinnya? Shallu ala Muhammad. Masya Allah, bersolawat terhadap Nabi, padahal nabinya belum ada. Benar? Jangan nabinya, engkongnya belum lahir. Kenapa? Makhluk pertama Nabi Adam, Nabi Idris, terus Nabi Nuh, masih lama. Tetapi kenapa Nabi kita sudah dibikin simbol pernikahan makhluk pertama Nabi Adam di surga? Itulah mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salawat itu Nabi Adam terhadap Nabi kita Muhammad, simbol pernikahan. Makanya sampai saat ini ada simbolnya, benar. Rukun nikah ada 5, 1 calon pengantin laki-laki, 2 pengantin wadon, 3 wali, 4 saksi, benar. 5 ijab dan ke-6-nya simbol pernikahan mas kawin. Ada yang pakai duit, pakai emas, pakai perangkat alat sholat, pakai qul huwallahu ahad 1000 kali. Coba kalau kita punya bantu santri suruh sholawat, qul huwallahu 1000 kali. Apanya? Mas kawinnya. Waduh, bisa bubar. Kenapa lama 1000 kali? Allah. Itu ya. Jadi Nabi Adam bersolawat di surga terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam diusir oleh Allah, diturunkan ke alam dunia oleh Allah, kemudian fataba alaihi, Nabi Adam bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu duduknya aja istighfarnya Nabi Adam 39 tahun. Dosanya 1 kali. Di surga dilarang makan buah khuldi, dimakan oleh Nabi Adam 1 kali. Istighfarnya 39 tahun, itu pun belum mendapat ampunan Allah. Kita umat Nabi Muhammad istighfarnya 3 kali sewaktu, benar, dosanya berkali-kali. Banyak istighfar, banyak dosa. Banyak istighfar, banyak dosa. Atau siapa banyak istighfar? Orang 5 waktu 15 kali, dosa mah 30 kali. Subhanallah. Itulah rahmatan lil alamin. Masya Allah, kita beruntung. Itu Nabi Adam 39 kali, 39 tahun. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menganiaya diri kami sendiri, ya Allah. Wa illam taghfir lana, andai kata Kau tidak mengampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti dan pasti kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ampunilah dosa kami, ya Allah.
hapuslah kesalahan kami ya Rabb. 39 tahun itu Nabi Adam belum juga diampuni, dan doanya belum juga diijabah oleh Allah. Ketika pada saat dan detik itu ingat asma Muhammad, Masya Allah. Nabi Adam ingat waktu nikah di surga itu membaca salawat terhadap Nabi Muhammad. Begitu pas ujung doanya Rabbana, maka diakhiri dengan Allahumma salli ala Muhammad, menyebut nama Nabi kita Muhammad. Spontanitas doanya diterima oleh Allah, kemudian dosanya diampuni oleh Allah. Subhanallah, luar biasa junjungan kita Nabi besar Muhammad. Dengan disebut namanya, maka Allah turunkan ampunan Nabi Adam, Allah ijabah doa dan permohonan Nabi. Subhanallah. Makanya setiap ada nama Allah pasti akan ada nama, benar? Saya ulangi, setiap ada lafaz Allah pasti ada lafaz. Mana contohnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Ada kan? Kalau kita zikir, maaf, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak ada Muhammad Rasulullah, tidak diterima zikirnya oleh Allah. Zikirnya 2000 kali dari pagi jam 5 sampai jam 7. Bapak di sini kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak ada Muhammadur Rasul, itu tidak diterima zikirnya oleh Allah. Kenapa? Karena kekasihnya Habibullah tidak disebut. Masya Allah. Makanya setiap zikir pasti ada akhir Muhammadur Rasul. Kemudian doa, kalau tidak ada sholawat ditolak, mad'uun doa'uhu, ditolak doanya. Doa kalau tidak ada sholawat dilemparkan lagi oleh malaikat ke bumi. Kenapa? Tidak ada nama junjungan kita Nabi besar Muhammad. Makanya kalau kita doa awal sholawat, akhir dengerin deh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil wal salawat, bukan? Nanti akhirnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil. Awal sholawat, akhir juga. Itulah, kalau tidak ada sholawat, doa ditolak oleh Allah. Kenapa? Nama kekasihnya enggak disebut, gitu. Masya Allah. Makanya kalau di Jakarta ada majelis taklim as-samawat, benar? Kita bikin majelis taklim as-sholawat, belum ada kan? Masjid Al-Munawwarah ada majelis taklim as-sholawat. Waduh, kalau enggak al-ardi as-samawat kan langit, kita bikin al-ardi bumi aja udah. Duduk, insya Allah ahli duduk, amin. Belum tentu majelis taklim as-sholawat bisa terbang, kan? Ya, hadirin yang sama berbahagia, itulah sholawat. Makanya ada orang yang ahli sholawat, maaf, seperti ketika saya pesantren dengan syekh guru saya, bersilaturahmi dengan ahli sholawat namanya A'amnu, itu Ba'dul Aulia, artinya golongan setengah daripada wali. Ba'dul Aulia, A'amnu di Gentur namanya, Cianjur sebelah sana ya. Itu guru saya dengan sohibnya saya sendiri, karena saya itu apa namanya, lurahnya santri, jadi yang dibawa dicomot lurahnya aja. Berangkat nginep di Cianjur, ini pengalaman. Nah kemudian hari Rebo berangkat, malam Kamis nginep, hari Kamisnya baru bisa ketemu dengan
Amnu itu rambutnya koboi. Ya, rambutnya yang saya perhatikan 3 warna, hitam ada, putih ada, kuning juga ada. Subhanallah. Ya, dia punya anjing. Anjingnya anjing herder yang tinggi itu. Saya juga aneh. Jadi kalau dia mau masuk ke tempat riyadhahnya itu diikuti dengan anjing. Cuma itu anjing kira-kira 2 meter dari beliau Amnu. 2 meter anjing baru Amnu jalan. Ngikutin anjingnya. Kalau kita punya anjing, boro-boro ngumpul kita mah. Nah, di sekeliling kita, itulah keanehannya beliau itu. Ya, gitu. Saya juga teka-teki, kok ini ulama punya anjing gitu. Gitu ya. Wallahu a'lam. Hadirin yang sama berbahagia, setelah saya duduk dengan kiai saya, kata beliau, di kamari di antosan, kok dongkap-dongkap, kan bahasa itu malus atuh. Mau di kamari di antosan teh, tuh dongkap-dongkap di mana wae gitu. Nyarena di mana nyarena? Aduh, dari kemarin saya tungguin, berarti udah tahu, padahal nggak ada yang ngasih tahu. Itulah inkisab, itulah terbuka batinnya, sehingga ada tamu yang nginep dimanapun itu bisa ketahuan. Kalau kita bisa begitu nggak tuh? Nah, begitu datang, emang kapan datangnya? Kemarin. Oh, saya nggak tahu. Orang nggak dikasih tahu. Ya, itulah ba'dul aulia. Kemudian ternyata dikasih ijazahnya sholawat nariyah 4.444. 4.444. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim itu. Kata Amnu, ini kalau kebeli kuat duduknya, dunia dari masjid sampai maghrib akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya jajahkan nih sekarang. Ayo duduk. 4.444 jam 8 malam sampai jam 5 subuh. Untuk mentok kepalanya ke tembok, mana banyak nyamuk lagi. Kira-kira kuat nggak? Hah? Ini yang duduk semua nih. Kira-kira kalau saya kasih ijazah 4.444, ya. Jadi 4-nya ada 4.444 gitu. Duduk dari malam ini sampai 40 malam, jangan batal. Udah 7 malam batal gitu. Kenapa? Nggak kuat, lama. Ya, dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Mana jangan boleh minum lagi, harus duduknya jangan musik-musik. Kalau sudah begini terus. Waduh, itu kata beliau mau rek hiber ke mana? Rek hiber video ke Mekah bisa, lamun kabeli. Coba ayo sini yuk kita malam nanti ngamal. Hah? Begitu 10, begitu pas 100, tengah jam melintir begini. Waduh. Ya, itu ijazah dari beliau. Makanya inkisab beliau itu ketika hendak meninggal dunia kira-kira 1 bulan lagi, beliau yang bisa melihat naik sejadah seperti sinetron Jin dan apa kan Jin dan Jun. Jin dan terbangkan di sejadah kan? Benar? Jin itu mah. Rekayasa itu mah, ini mah beneran. Inkisab sholawat tuh dari Cianjur, beliau naik sejadah terbang ke alun-alun Banten 5 menit dari Cianjur ke alun-alun Banten, naik sejadah. Yuk kita sama-sama malam ini naik sejadah. Ngamalnya 4.044 kali sholawat. Kalau nyungsep bukan salah sholawat, bukan salah kitanya terima. Ya Allah, ya inkisab. Jadi inkisab itu terbuka. Makanya saya ulang-ulangi, Mbah Bolong tuh yang pernah jarah ke Wali Songo, itu ada Mbah Bolong. Itu beliau termasuk wali dan ahli sholawat. Begitu Mbah Bolong di masjid, di pinggir masjid
Sunan Ampel itu ngebolongin tanah. Dari bolongan tanah itu bisa melihat ramainya kota Mekah dan Madinah. Kenapa? Inkisab terbuka oleh Allah sehingga tidak ada penghalang dari tanah itu ke kota Mekah dan Madinah kelihatan dengan jelas. Yuk sama-sama kita bolongin tembok. Apa nanti yang kita lihat? Hah? Yang kita lihat apa itu? Neda. Makanya kalau pernah kita jalan ke Tasikmalaya Pamijahan, itu kan ada pagar yang 9, ada pagar yang gede-gede, Pak Haji ya. Nah itu tempat Wali Songo tembus ke kota Mekah dan Madinah dari lubang itu. Kalau menurut akal nggak mungkin dari lubang itu tembus di kota Mekah dan Madinah, benar? Akal nggak nyampe akal, tapi kalau iman insya Allah nyampe, benar? Nah yang dikurung gede-gede besinya itu tempat Wali Songo kalau mau berangkat ke kota Mekah dan Madinah. Nah sekarang kita buka itu pagar yang gedenya, kita masuk rame-rame pengen nyampe ke kota Madinah dan Mekah. Kira-kira nyampe nggak tuh? Mati di dalam gitu. Kenapa? Beda makomnya, beda ilmunya. Makanya ada waliyin wa waliyatin, ada qanitin wal qanitat, shadiqin wa shadiqat, gitu. Abidin wal abidat. Itulah pangkat-pangkat manusia yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mau pangkat abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Amin. Ya rabbal hadirin yang sama berbahagia. Itulah fadilah sholawat terhadap Nabi. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sholawat terhadap Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Allah buktikan janji-janji malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Ijrail. Saya mudah-mudahan kita bahagia dunia dan bahagia akhirat, selamat dunia dan selamat akhirat, sehingga kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.